Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan materi yaitu tentang teks negosiasi. Jadi, untuk teman-teman maupun untuk siswa-siswi diharapkan untuk menonton tayangan ini sampai selesai. Karena nantinya akan ada materi tentang teks negosiasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tanpa perlu berlama-lama dalam saya berucap, mari kita mulai pembelajaran tentang teks negosiasi. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks negosiasi, yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan, dan yang ketiga yaitu tentang struktur teks negosiasi, dan yang keempat yaitu tentang syarat persetujuan, dan yang kelima yaitu tentang cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Ada yang tahu apa itu negosiasi? Mari kita bahas lebih lanjut dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi merupakan teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu juga, pengertian teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama yaitu terdapat ungkapan persuasif, yang kedua yaitu kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan pihak lain, yang ketiga yaitu berisi pasangan tuturan, dan yang keempat yaitu jangan menyela argumen. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang struktur teks negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian teks negosiasi yang berisi pembukaan atau awal percakapan, seperti mengucapkan salam. Yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan yaitu berisi tentang pihak yang menginginkan suatu barang atau jasa kepada pembeli. Yang ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan adalah upaya pemenuhan barang atau jasa dari pemberi jasa atau penjual kepada pembeli atau konsumen. Yang keempat yaitu penawaran. Penawaran berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan lainnya untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Yang kelima yaitu persetujuan. Persetujuan adalah bagian kesepakatan dari hasil negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam yaitu pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen untuk menerima atau menolak kesepakatan dan diakhiri dengan penutup atau mengucapkan salam penutup. Kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu tentang syarat persetujuan. Yang pertama yaitu perlu adanya sebuah persetujuan. Yang kedua, melakukan persetujuan harus didasari dengan tidak adanya tekanan atau paksaan. Yang ketiga yaitu kesepakatan harus saling menguntungkan. Yang terakhir adalah sifat persetujuannya harus praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran, kita ada etika-etika dalam teks negosiasi. Yang pertama yaitu, mulailah dengan argumen yang terkuat dengan didukung oleh fakta. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan santun sehingga tidak menyinggung pihak lain. Yang ketiga, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Dan yang keempat adalah hasil kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran tentang teks negosiasi kali ini. Apabila ada kekurangan dalam materi maupun kesalahan saya dalam berucap, saya mohon maaf. Sekian untuk video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.